Ya, jadi gini, dari awal sebelum ada banyak pengacara, praktisi hukum di luaran sana, orang-orang yang berkomentar, gue udah sempat sampaikan itu berulang-ulang bahwa memang Rasman itu berpeluang untuk dilaporkan secara pidana. Kenapa? Karena dia mengeluarkan hasil USG yang diduga itu adalah hasil USG-nya Loli, kan begitu. Gue kan udah selalu sampaikan bahwa USG itu adalah bagian daripada informasi kesehatan seseorang. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) begitu ya. Di mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, data pribadi mencakup yang pertama adalah identitas diri atau data secara pribadi, dan yang kedua adalah informasi kesehatan begitu. Itu adalah data spesifiknya seseorang. Nah, Loli kan karena anak di bawah umur nih, diungkapkan oleh Rasman pada saat preskon, dia keluarkan data USG itu secara tidak langsung, bahkan mungkin gue ingin katakan kasar banget mainnya Rasman ini. Akhirnya dia tunjukkan itu hasil USG di depan wartawan bahkan. Nah, itu kan akhirnya memancing gua melihat untuk mencari tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Disitulah akhirnya secara inisiatif gua analisa dan akhirnya gua sampaikan ke ruang publik bahwa Rasman bisa dilaporkan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan menyebarluaskan informasi kesehatannya Laura gitu ya, Loli begitu. Dan karena dia anak di bawah umur, dia masih dalam pengawasannya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani berhak untuk melaporkan Rasman. Maka selalu gue sampaikan bahwa Nikita Mirzani bisa melaporkan Rasman, dan Rasman berpeluang untuk dilaporkan secara pidana, dan ancaman hukumannya lumayan itu, ancaman hukumannya 2 tahun. Itu belum nyentuh ke ITE. Gue nggak tahu apakah Nikita Mirzani melaporkan Rasman dengan pasal berlapis dengan Undang-Undang ITE terkait pasal 32 gitu ya, Undang-Undang ITE, apakah itu juga dilaporkan, karena di sana juga menyebarkan data pribadi seseorang melalui media elektronik. Gua nggak tahu itu dilakukan, tapi yang pasti kalau itu dilaporkan ancaman hukumannya lumayan 12 tahun gitu. Itulah blundernya Rasman. Makanya pada saat dia tunjukkan itu, gua merasa bahwa itu adalah tingkah laku yang cukup konyol dari seorang Rasman. Dia keluarkan, mungkin di dalam pikirannya Rasman adalah itu adalah bagian daripada pembelaan untuk Fadel, bahwa sudah di USG dan Loli dinyatakan tidak hamil kok. Mungkin seperti itu kan. Tapi kan kembali lagi, nggak ada gunanya juga dia tunjukkan itu. Gue juga sampai sekarang itu belum bisa masuk ke dalam imajinasinya Rasman. Sebenarnya apa sih tujuan ini orang nunjukkan hasil USG itu? Di sisi lain untuk pembelaan gunanya apa? Karena yang dipermasalahkan Nikita Mirzani kan bukan yang di bulan September. Yang dipermasalahkan kan di bulan April dan Juni kemarin kan, di tahun 2024 ini, bukan di September 2024. Sementara hasil USG-nya di September 2024. Ditambah lagi dia gak berpikir gitu bahwa hasil USG itu kan adalah informasi kesehatan seseorang. Itu kan kalau disebarluaskan tentunya kita akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi begitu, dengan menyebarkan informasi kesehatan seseorang begitu ya, secara spesifik lagi. Jadi gua sampai hari ini masih tanda tanya besar, tanda tanya banget, bahkan sebesar Vespa mungkin tanda tanya gua itu, kira-kira apa sebenarnya tujuan Rasman menunjukkan hasil USG itu. Jangan bilang bahwa Rasman tidak tahu undang-undang tersebut. Gua nggak tahu, bahkan gua menduga apakah ada unsur kesengajaan yang memang dilakukan oleh Rasman dengan menunjukkan hasil USG itu gitu. Betul. Jadi maka kan gua selalu bersuara bahwa dengan hasil USG itu ditunjukkan oleh Rasman di depan publik, di depan para rekan-rekan media, maka tentunya kita harus berpikir lebih melebar. Karena tidak mungkin Rasman ujuk-ujuk bisa mendapatkan hasil USG itu sendiri. Pasti banyak pihak yang tentunya terlibat dalam menyebarkan data pribadi tersebut. Contoh, Rasman pada saat di sana kita bisa lihat dia kan meminta mana hasil USG-nya, dia tunjukkan. Itu didapatkan tentunya dari rekannya Rasman, katanya pengacara juga atau bagaimana, saya nggak paham. Tentunya hasil USG itu juga didapat dari Fadel kan begitu, dan bisa juga itu
Kita harus tahu pada saat hasil USG itu didapatkannya melalui siapa? Apakah dokternya? Kalau dokternya, maka dokternya juga perlu diperiksa status dokter tersebut. Kenapa? Dokter itu juga diatur di dalam kode etiknya bahwa mereka tidak boleh menyebarkan hasil kesehatan seseorang kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Fadel kan tidak ada hubungan darah dengan Loli. Keluarga Fadel juga tidak ada hubungan darah. Kok bisa data itu di tangan Fadel lalu mungkin Fadel menyerahkan ke Rasman? Dari mana jalan ceritanya gitu loh. Maka gua bilang jangan diam. Dokter harus diperiksa karena ini akan sangat menciderai profesi seorang dokter, profesi yang sangat mulia di Indonesia terutama. Jangan sampai ada dokter yang menciderai itu, akhirnya data-data bisa dikeluarkan, dibongkar, diberikan kepada orang yang sembarangan. Dan kita juga harus tahu ya bahwa USG tersebut bukan berhenti hanya di Rasman kasusnya. Karena kita bisa lihat USG tersebut bisa timbul karena apa? USG tersebut bisa timbul karena adanya pemeriksaan dari Loli ke si dokter. Nah sekarang pertanyaannya, apakah boleh seorang dokter secara hukum nih ya, bolehkah seorang dokter sesuai gak prosedurnya ketika dia didatangin oleh seseorang yang di bawah umur gitu ya, yang umurnya belum genap 18 tahun, lalu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri diperiksa di USG? Apakah itu boleh? Apakah itu diperbolehkan? Maka harus dipertanyakan. Ada nggak sih Loli didampingin seseorang dewasa di sana? Kalau ada, siapa orang dewasanya? Apakah itu Fadel? Apakah keluarganya Fadel? Apakah orang tuanya Fadel? Ibunya Fadel? Ayahnya Fadel? Atau siapapun itu, silakan diperiksa selebar-lebarnya. Ungkap siapa pelakunya, karena ini terkait dengan anak di bawah umur. Jangan sampai nanti kita besok-besok generasi kita punya anak dan cucu, anak kita juga diperlakukan hal yang serupa. Kita sangat mengkhawatirkan itu terjadi di Indonesia gitu. Ya, tentunya kita kalau mau tahu kenapa si Loli USG itu, yang tahu kan sebenarnya adalah Loli Fadel dengan Tuhan kan begitu kan. Loli Fadel dengan keluarganya dengan Tuhan begitu. Sebenarnya tujuan daripada USG ini apa? Sebenarnya banyak alasan orang melakukan USG sebenarnya. Satu sisi ya hamil bisa jadi, atau bisa terjadi gangguan di dalam rongga perut, di dalam isi perutnya terjadi gangguan, ada mengalami sakit dan sebagainya, lalu datang ke dokter diperiksa. Itu bisa dilakukan. Akan tetapi sekarang kan pertanyaannya, konteksnya adalah Rasman menunjukkan itu adalah, dia ucapkan hasil USG ini adalah hasil tes kehamilan, bahwa ini tidak sedang hamil. Kan itu yang diucapkan oleh Rasman. Jadi tentunya kita sudah bisa mengambil kesimpulan tuh bahwa memang USG itu tujuannya untuk mengecek, untuk melakukan pengecekan apakah dia hamil apa tidak. Nah, hamil atau tidak itu hanya bisa dicek oleh seseorang yang memang satu, memang ternyata dia benar-benar hamil, atau yang kedua dia tidak hamil pun tapi dia sudah masuk ke dalam batas usia yang memang diperbolehkan untuk melakukan pengecekan itu sendiri, untuk memutuskan bahwa dirinya itu boleh dicek oleh seorang dokter kan begitu. Kalau tidak, dokter biasanya akan nanya, datang didampingi oleh siapa? Karena kan dia pasti akan minta KTP-nya. Mana KTP-nya? Oh, ternyata KTP-nya masih di bawah 18 tahun, 16 tahun misalnya. Mana orang yang mendampingi? Muncullah nih, nah sosok ini siapa? Itu kan pertanyaannya kan. Kalau ternyata orang tersebut mengaku bahwa oh saya suaminya atau saya orang tuanya, wah itu muncul perkara baru tuh. Itu akan muncul masalah baru bagi orang-orang yang datang mendampinginya. Maka gue selalu ingatkan, periksa, segera periksa, pastikan begitu. Dan tentunya sekarang masyarakat juga menunggu gitu ya, netizen menunggu hasil visum yang sudah dilakukan terhadap Loli. Sebenarnya simpel sih, kita cek aja Loli ini masih perawan apa enggak. Udah itu. Kalau tidak perawan berarti ada pelakunya. Maka sebenarnya dengan dalam konteks Loli sudah tidak perawan, harusnya perkara tersebut sudah mumpuni dan sudah pas kalau untuk dinaikkan ke dalam tingkat penyidikan. Karena kalau anak di bawah umur diketahui sudah mengalami pecah selaput alat vitalnya, maka dipastikan itu adalah perbuatan yang memang tidak perawan. Kalau memang sudah tidak perawan, pasti ada pelakunya. Tinggal nanti di dalam tingkat penyidikan baru dicari siapa tersangkanya. Yang pasti tindak pidana itu sudah ada tuh.
Kalau memang sudah tidak perawan, ya berarti ada pelakunya. Tinggal nanti di penyidikan, diproses lebih lanjut, siapa pelakunya dicari. Kalau memang Fadel, ya Fadel. Kalau memang bukan Fadel, ya siapa pelakunya, kan itu. Ya, jadi kalau menurut pandangan gua, analisa gua begini. Bisa jadi hasil visum itu sudah diketahui gitu ya, diketahui hasilnya seperti apa. Mungkin tidak bermaksud untuk mendahului hasil konferensi pers nanti dengan pihak Polres Jakarta Selatan, tidak bermaksud mendahului penyidikan, tetapi mungkin sudah ada indikasi bahwa ada terjadi hubungan pelecehan tadi atau hubungan seksual tadi. Akan tetapi dari pihak penyidik mungkin membutuhkan saksi-saksi tambahan untuk memastikan apakah betul Fadel ini pelakunya gitu loh. Fadel ini bener nggak sih dia yang melakukan? Pernah nggak sih melihat Fadel tuh masuk ke dalam kamar berdua? Atau mungkin ada nggak sih satu kejadian yang menunjukkan atau memperlihatkan kedua orang tersebut antara Fadel dengan Loli sedang melakukan hubungan intim? Ada nggak sih teman-teman yang pernah dicurhati oleh si Loli bahwa benar Fadel telah pernah melakukan itu terhadap dia gitu? Itu kan tinggal dikupas lagi. Tapi tentunya kalau berdasarkan analisa, kalau saksi-saksi terus ditambah, kayaknya penyidik sedang memperkuat bahwa benar pelakunya saat ini adalah Fadel, sedang memperkuat bahwa benar tindak pidana itu terjadi gitu, dilakukan oleh seseorang. Nah, itu yang sedang digali sebenarnya oleh pihak penyidik kalau dari analisa gua itu sendiri. Tapi apapun itu ceritanya, terlepas itu mau Fadel kayak yang melakukan atau bukan kayak, intinya sekarang hasil visum itu kita harus tahu dulu apa isi hasil visumnya. Kalau memang hasil visumnya itu mengarah kepada Loli, ternyata diduga sudah tidak perawan misalnya, maka harus dicari siapa pelakunya, dan itu sebenarnya sudah memenuhi untuk naik ke tingkat penyidikan. Nah, nanti kalau di tingkat penyidikan dicari tahu ternyata kalau Fadel pernah melakukan hubungan dengan dia, ya silakan diproses. Gak perlu pun harus si Fadel yang ternyata istilah kata melakukan hubungan itu pertama kali dengan Loli. Misalkan ini, mohon maaf sekali, misalkan ternyata Loli sebelumnya sudah tidak perawan gitu ya, lalu pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain, tetapi kita harus lihat kalau memang Fadel juga pernah melakukan, bukan berarti menghilangkan tindakan dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh Fadel. Tidak menghilangkan, itu juga tidak menggugurkan, karena di dalam hukum itu tidak berlaku surut kan. Apa yang sudah kita perbuat maka kita wajib mempertanggungjawabkannya, itu sih. Ya, tentunya itu masuk lagi ke dalam ranah ranah penyidikan secara medis ya, yang mana nantinya dibutuhkan ahli, misalnya ahli forensik, ahli identifikasi dan sebagainya untuk melakukan pengecekan lebih mendalam tentang itu gitu. Tapi bagi gua gitu ya, intinya kan sekarang gini loh, kita sudah tahu nih di dalam satu rumah kebobolan nih, pintunya rusak, jebol, lalu kita masuk ke dalam rumah itu ada barang yang hilang, pidananya sudah ada ini. Artinya sudah terpenuhi nggak perkara tersebut untuk naik ke tingkat penyidikan? Oh, tentu sudah. Kalau tentu sudah, naikkan saja dulu ke penyidikan. Setelah naik ke penyidikan, tinggal dicari pelakunya siapa. Sekalipun kita misalnya menduga bahwa si A sebagai pelakunya, kalaupun ada terduga pelaku lain, tidak masalah, yang penting naik dulu ke tingkat penyidikan. Tinggal hukum berproses, penyidikan berproses, kita cek lagi lebih detail siapa pelakunya. Nanti itu kembali kita serahkan kepada ahli-ahli. Ditambah lagi nanti kan akan diperkuat oleh banyak saksi. Ada rangkaian peristiwa yang akan dibedah satu persatu nih. Kapan pertama kali itu akhirnya tidak perawan, misalnya kalau seandainya sudah tidak perawan, harus dicek dulu. Lalu apakah Fadel pernah melakukan hubungan seksual dengan Loli? Apakah Fadel pernah melecehkan? Apakah Fadel pernah menyentuh organ intim? Tidak perlu harus mendapatkan hubungan seksual, hubungan badan, penetrasi. Yang penting disentuh saja, ada tindakan-tindakan pelecehan, itu juga sudah masuk. Bahkan ini lebih simpel lagi, Fadel misalnya mengirimkan
video yang tidak senonoh atau foto tidak senonohnya, bagian tubuhnya, bagian organ tubuhnya kepada si Loli saja, itu sudah masuk di dalam bagian pelecehan seksual terhadap anak. Kembali lagi bagaimana penyidik. Jadi bagi gua gini, kalau memang hasil visum sudah mengarah ke sana, tidak perlu tunggu, harus jelas dulu siapa pelakunya. Harusnya Polres Jakarta Selatan sudah bisa langsung naikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu dulu sebenarnya poinnya, agar ini tidak berlarut-larut. Karena sekarang ini semua media sosial lagi terloli-loli kan, jadi semua tuh lagi apa namanya fokus terhadap loli. Bagaimana batin netizen, batin masyarakat dipuaskan, bagaimana masyarakat bisa mengetahui perkara tersebut seterang-terangnya begitu. Gue yakin suatu saat nanti Loli pasti akan mengungkapkan hal-hal yang sebenar-benarnya. Kenapa? Dia kan baru kenal Fadel, kan baru ya. Dia tahu Fadel juga kan baru. Dibandingkan dia kenal dengan ibunya pasti jauh lebih lama. Yang ngerti sebenarnya cara untuk menangani si Loli ya tentunya ibunya sendiri, Nikita Mirzani itu sendiri. Jadi gue yakin Nikita Mirzani pasti punya cara untuk bagaimana mendekati Loli, tahu sebenarnya bagaimana cara untuk membuat Loli itu jujur. Yang tahu ya sebenarnya Nikita Mirzani. Gue kalau jadi Nikita Mirzani nih bukan bermaksud untuk menggurui. Gue kirim satu orang misalnya datang kepada Nikita Mirzani atau minta tolong kepada penyidik, mungkin bisa, apalagi sekarang kan katanya si Loli sudah tidak pegang alat komunikasi, tidak nonton TV dan lain-lain kan. Bisa aja misalnya gue sebagai penyidik, gue tanyakan kepada Loli, gue bilang, udahlah jujur aja, Fadel udah ngaku kok secara lisan nih, misalnya ya, gue sampaikan begitu. Bisa jadi kepancing juga, akhirnya Loli ngaku juga misalnya, oh ya udah bener, saya udah pernah melakukan. Bisa jadi. Itu tinggal bagaimana pendekatan terhadap Loli, bagaimana seseorang bisa memancing agar Loli itu mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya. Itu tinggal pintar-pintarnya penyidik aja. Dan kita tahu bahwa penyidik profesional, penyidik mampu untuk melakukan itu, penyidik mampu untuk menggali informasi lebih dalam terhadap Loli. Itu sih sebenarnya. Kuncinya sebenarnya dari ini semua adalah Loli itu sendiri gitu ya. Loli itu sendiri. Tinggal bagaimana adanya pihak-pihak yang betul-betul mampu untuk melakukan pendekatan terhadap Loli. Menurut gua sih sebenarnya simple sih. Nikita Mirzani turunkan aja tone emosi dia yang membara, datengin Loli, bicara dari hati ke hati, jangan berbicara tentang emosi, ya kan? Bahwa sampaikan kepada si Loli, kalau kamu jujur, insya Allah dibantu, akan mungkin menjadi apa namanya, akan ada terang benderang. Kita bisa tahu kalau memang misalnya katakan Nikita Mirzani harus pintar-pintar lah, apakah dengan sedikit berbohong kepada si siapa namanya, si Loli, kamu jujur, nanti jadi biar dipertimbangkan apakah kamu cocok nggak untuk dipertemukan dengan si Fadelnya. Itu kan sebenarnya berbagai macam cara itu bisa dilakukan. Tentunya gua rasa Nikita Mirzani mungkin dengan timnya, tim kuasa hukumnya, atau mungkin dengan penyidik, mungkin sudah ada upaya itu juga dilakukan dengan Loli, dan mungkin sudah terungkap satu dan lain hal fakta yang jelas. Tapi gua makanya masih bingung kenapa sampai sekarang itu masih penyelidikan, masih menunggu si siapa Fadel datang. Memang secara apa namanya, secara KUHAP perlu dilakukan penyelidikan dulu terhadap satu perkara, diundang dulu apa namanya, diundang klarifikasi dulu, itu betul. Tetapi di dalam hukum pidana itu ada sebuah tirani di mana sesuatu hal yang khusus akan mengenyampingkan sesuatu hal yang umum begitu. Ini kan kalau kita lihat bahwa ini adalah undang-undang perlindungan anak. Ini kan lex spesialis ini, bukan lex generalis. Jadi harusnya dari apa namanya, kekhususan perkara tersebut gitu ya, bisa dilakukan tingkatkan status perkara tersebut menjadi penyidikan dulu, tanpa harus mengundang Fadel dulu, tanpa harus memanggil Fadel dulu, bisa langsung ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Tinggal bagaimana nanti ke depannya dicari pelakunya siapa. Gua kira kalau sekarang masih undang klarifikasi dan sebagainya, jadi ada kesan di dalam pikiran masyarakat ini sebenarnya perkara
sampai mana sih gitu loh. Ini perkara sebenarnya sungguh-sungguh nggak sih ini dijalankan? Bener nggak sih ini akan ada penetapan tersangka? Bener nggak sih sebenarnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang itu gitu. Jadi ini kembalikan lagi ke penyidik. Tinggal penyidik apakah bisa mengedepankan kekhususan daripada perkara pidana tersebut, daripada rangkaian peristiwa tersebut, bisa mengedepankan itu, atau malah justru mentreatment kasus yang khusus tersebut sesuai dengan keumuman yang sekarang terjadi untuk kasus-kasus perkara pidana yang mungkin sering ditanganin kan begitu. Ini tinggal kembali lagi lah kepada pihak penyidik gitu. Sebenarnya yang harus dijaga dari Loli itu adalah simple sih sebenarnya. Mulai dari teman-teman di media sana, sudah hentikan membuli Loli, hentikan membahas perkara tersebut di sosial media, membahas tersebut di media-media, mulai dikurang-kurangin gitu ya. Karena kita harus mempersiapkan, Loli kan udah 16 tahun, nantinya tentunya dia akan 2 tahun lagi dia sudah bebas untuk menghadapi kehidupan itu sendiri, mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri gitu. Nah, kalau itu sudah tercapai di usia 18 tahun, kita harus pikirkan psikologi seorang Loli menghadapi kehidupan dia selanjutnya. Apapun ceritanya, Loli tetap harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi hak dia sebagai seorang anak, begitu ya. Selama 2 tahun ini bagaimana dia harus menjaga psikologinya, menghadapi jejak digital yang begitu kejam, dia harus bisa melakukan itu. Jadi, maka teman-teman mulailah kurang-kurangi, terutama Rasman, terutama Fadel, udahlah stop, jangan banyak jangan banyak preskon lalu berbicara tentang perkara tersebut begitu, karena dikhawatirkan akan menambah gangguan terhadap psikologinya si Loli begitu sih. Gini, berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman Jumat itu sebenarnya adalah hari baik bagi agama Islam. Tetapi ada satu kepercayaan sebenarnya, lebih ke mitos ya, bahwa di hari Jumat yang penuh berkah itu sering sekali orang-orang yang ketika dipanggil di kepolisian dan sebagainya akhirnya ditetapkan jadi tersangka, lalu malah akhirnya ditahan gitu, ditangkap dan ditahan. Nah, kita nggak tahu nih apakah si Fadel bisa nggak seperti itu gitu. Tapi yang pasti begini, sekarang kan kita tahu bahwa status perkara tersebut masih penyelidikan, dan status Fadel datang itu adalah sebagai undangan. Maka isi suratnya katanya undangan klarifikasi. Tapi bisa nggak sih dari penyelidikan itu akhirnya jadi penyidikan lalu ditetapkan jadi tersangka? Bisa, tentunya harus sesuai dengan prosedur. Misalnya ketika pagi katakan Fadel datang, dia diperiksa, dia dilakukan berita acara interview gitu ya, interogasi gitu. Lalu setelah itu dibuat, lalu digelar juga di situ, dilakukan gelar perkara, ditingkatkan ke penyidikan, lalu malamnya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya dengan melalui prosedur gelar perkara bisa sangat memungkinkan sekali itu terjadi. Tinggal kembali lagi, kalau seandainya besok ternyata itu sesuai dengan prosedur lalu dilakukan, lalu penetapan tersangka terhadap Fadel itu terjadi, ya luar biasa. Tapi menurut gua kalau seandainya itu dilakukan oleh Polres, tentunya pasti akan terjadi perlawanan juga dari pihak Fadel. Tentunya akan terjadi perlawanan juga dari kuasa hukumnya Fadel begitu. Karena ada saja kan yang namanya pihak-pihak yang merasa bahwa tidak sesuai prosedur dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi kan kita kembalikan lagi, atau bisa jadi ya sudah nggak apa-apa, undangan klarifikasi datang dulu, diinterogasi dulu, setelah udah beres pulang dulu, habis itu nanti tiba-tiba naik penyidikan, tetap tersangka, lalu ditangkap di rumahnya, bisa nggak? Ya tentu itu juga punya kemungkinan. Tinggal kembali lagi, ya Fadel besok siap-siap, karena kesempatan Fadel itu adalah kesempatan terbaik dia untuk datang lalu bisa menjelaskan. Artinya tidak semua orang yang memiliki kesempatan untuk melalui undangan klarifikasi dulu lalu punya kesempatan seluas-luasnya untuk menjelaskan. Tinggal ungkapkan aja kebenaran. Kalau memang dia belum pernah melakukan persetubuhan dengan Loli, sampaikan. Tidak, tentunya harus disampaikan ke bukti-buktinya. Gue cuma mau sampaikan kepada teman-teman, termasuk Fadel, termasuk Rasman.
Sebenarnya dalam hukum pidana itu simple. Gak ada orang salah, gak ada orang benar. Gak ada orang jahat, gak ada orang baik. Di dalam hukum pidana itu adalah siapa yang bisa membuktikan. Lu benar, tapi lu gak bisa membuktikan lu benar, maka lu berpeluang untuk dipidana. Lu salah, tapi lu bisa untuk membuktikan kalau lu itu benar, maka yang tadinya lu salah bisa jadi lu terkesan benar, berpeluang menjadi seseorang yang benar. Maka disinilah kesempatan bagi Fadel, buktikan sebenar-benarnya. Kalau memang ada kira-kira dia rasa-rasa, oh bener nih gue pernah melakukannya, saran gue adalah begini, buat pengakuan. Jadi sahabat netizen, baik-baikin aja netizen, minta maaf, lalu sampaikan penyesalan, bertobat, selesai. Daripada harus melakukan perlawanan kalau memang itu benar terjadi. Tapi kalau memang tidak benar terjadi, ya silakan, kebenaran harus tetap diungkapkan gitu ya. Silakan berikan pembelaan, tapi di ruang penyidikan, bukan di depan media gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.